Dinamika politik Indonesia bergerak amat cepat. Di tengah kondisi seperti ini, amanat konstitusi bahwa Indonesia adalah negara hukum mesti tetap dijaga. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemilihan kepala daerah atau pilkada yang dibacakan pada Selasa kemarin menjadi faktor yang akan turut menambah dinamis politik tanah air. Putusan itu pertama terkait penegasan MK bahwa penghitungan syarat usia minimal calon kepala daerah dilakukan sejak Komisi Pemilihan Umum menetapkan pasangan calon, bukan sejak pelantikan calon terpilih. Dengan demikian, usia calon gubernur wakil gubernur paling rendah 30 tahun dan 25 tahun bagi calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota, wakil wali kota, terhitung sejak penetapan pasangan calon. Jika ketentuan ini tak diikuti penyelenggara pemilu, hasil pemilihan berpotensi dinyatakan tidak sah saat sengketa hasil pilkada diajukan ke MK. MK juga membatalkan pasal 40 ayat 1 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang pilkada yang mengatur ambang batas pencalonan kepala daerah, yaitu diusung partai politik atau gabungan parpol yang memiliki minimal 20% kursi DPRD atau 25% suara sah hasil pemilu. Selanjutnya, MK menyamakan ambang batas syarat pencalonan kepala daerah dari jalur parpol dengan jalur perseorangan, yaitu memperoleh suara sah berkisar 6,5% sampai 10% dari jumlah daftar pemilih tetap. Dengan putusan MK itu, ada 8 parpol yang bisa mengusung sendiri pasangan calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Parpol itu adalah Partai Keadilan Sejahtera, PDIP, Gerindra, Nasdem, Golkar, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Amanat Nasional, dan Partai Solidaritas Indonesia. Ini karena perolehan suara parpol itu untuk DPRD Jakarta di atas 7,5%, yang merupakan syarat minimal untuk mengusung pasangan calon di Pilkada Jakarta. Putusan MK itu berpotensi membuat parpol menata kembali strateginya untuk menghadapi pilkada November mendatang. Rencana yang selama ini telah disusun lewat bangunan koalisi parpol, pengajuan calon perseorangan, percepatan gelaran forum tertinggi oleh sejumlah parpol, dan penataan di kabinet berpotensi ditinjau kembali. Berbagai wacana terkait penafsiran dan tindak lanjut atas putusan MK terkait pilkada mungkin juga akan memenuhi ruang publik kita hingga beberapa hari ke depan. Semua hal itu hendaknya tetap dalam kerangka pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ini berarti hukum yang antara lain hadir melalui putusan MK yang bersifat final dan mengikat harus dipatuhi seluruh warga negara dan pemerintah. Jangan mempermainkan logika dan kewarasan publik. Cukup sudah kegelisahan dan kekhawatiran belakangan ini tentang penerapan hukum yang ditengarai lebih untuk memuluskan kepentingan politik tertentu. Terlalu mahal harga yang harus kita bayar sebagai bangsa jika praktik itu tetap dilanjutkan, termasuk dalam menyikapi putusan MK yang kemarin dibacakan.